Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada, baik-baik saja, tetap semangat. Dan kalau kemarin diperkirakan bahwa PK atau Patrick Kluivert, pelatih kepala tim nasional kita akan tiba sesuai dengan pembicaraan saya dengan Pak Manajer, Pak Marji, bahwa di hari Senin dia akan datang, ya, atau di pekan depan. Justru PK itu sudah tiba ya semalam, dan hari ini diperkirakan bersama dengan asisten pelatih Dani Lansat menuju ke Solo, teman-teman ya. Jadi Patrick Kluivert itu langsung ke Solo ya, walaupun dalam masih jet lag kalau bisa dikatakan, karena kan baru malam tiba, sama seperti kemarin juga Dani Lansat dan Alex Pastor tuh tiba, tapi dia langsung bergerak. Saya juga sudah mengkonfirmasi tadi, teman-teman, dan PK terbang menuju ke Solo. Ya, tujuannya adalah setelah pasti mereka akan menginap di hotel, ya, kemudian akan ke Stadion Manahan Solo, karena Persis Solo akan bertanding dengan Dewa United. Nah, kita tahu bersama di dua klub tersebut ada beberapa pemain timnas yang sedang dipantau, dibidik oleh Patrick Kluivert dan tim kepelatihan tentunya untuk persiapan nantinya TC di Bali 26 Mei akan datang, dan itu tentunya ada korelasinya dengan pertandingan di grup C lanjutan di pra Piala Dunia Zona Asia, di mana kita akan melakoni 2 laga sisa, yaitu matchday ke-9 melawan Cina di GBK tanggal 5 Juni, dan matchday terakhir, matchday 10, kita terbang ke Stadion Suita di Osaka menghadapi tim tuan rumah Jepang. Nah, untuk itulah PK itu memilih untuk langsung bergerak ke Solo ya, dan nanti malam dia akan menyaksikan pertandingan antara Persis melawan Dewa. Nah, di Persis itu ada Ramadan Sananta yang sebelumnya juga dia panggil kan ketika kita menghadapi Australia dan Bahrain ya, bahkan Ramadan terakhir bermain lawan Bahrain sebagai pemain pengganti, dan Ramadan tentunya akan dilihat performa dia, apakah dia layak untuk dipanggil lagi untuk masuk ikut dalam gerbong TC ke Bali atau ada pemain lain, karena kita tahu bersama di sana juga di Solo masih ada Sanadin Faris kalau nggak salah ya yang ada di sana. Tapi yang paling utama tentunya dia akan melihat kebugaran dari Ramadan. Nah, selain Ramadan di Persis Solo, itu juga ada beberapa pemain di Dewa United, karena ke Dewa United ada Ricky Kambuaya yang juga dimainkan saat menghadapi Bahrain, masuk di babak kedua dan memberikan umpan yang sangat baik terhadap Eliano Reinders yang nyaris bisa mencetak gol saat itu. Sayang memang Eliano tidak bisa mengkonversi ya umpan dengan kaki luar yang dilakukan oleh Kambuaya, dan terbuanglah peluang tersebut. Nah, Ricky itu akan dipantau. Selain Ricky ada Egy Maulana Fikri. Egy juga dipanggil sebelum dicoret saat menghadapi Bahrain ketika itu, karena dia bermasalah, masih cedera, jadi tidak bugar sehingga dia tidak masuk di dalam tim. Tapi Egy sekarang sudah oke, bagus, dan tentunya akan dilihat lagi oleh PK ya, untuk apakah dia bisa tersedia untuk dipanggil masuk ke dalam skuad tim nasional kita. Dan saya kira kalau keduanya, baik Ricky Kambuaya atau Egy Maulana Fikri ini baik-baik saja, mereka akan dipanggil. Nah, satu nama lagi yang juga sempat dipanggil sebagai diharapkan akan menjalankan debut waktu itu tapi tidak dimainkan, yaitu Septian Bagaskara. Itu striker yang ada di Dewa. Nah, dia juga akan dipantau untuk dilirik apakah dia akan tersedia lagi dipanggil untuk bersama-sama mengikuti TC di Bali. Jadi ada 3 pemain itu, teman-teman ya. 3 dari Dewa dan 1 dari Persis Solo. Nah, itu ya akan menjadi perhatian, concern bagi PK bersama Dani Lansat untuk melihat langsung ya pertandingan tersebut. Ya, sebenarnya ada pertandingan lain, mungkin apakah Alex Pastor ini akan ikut menonton bukan saja di Solo tapi mungkin ke Sleman, karena kan ada Persija itu melakoni laga pertandingan melawan PSS Sleman di jam yang sama pada malam hari ini, jam 19.00 kalau tidak salah ya. Nah, itu ada pembagian tugas, tentunya akan kita lihat nantinya. Tapi yang pasti Pak Marji sudah mengatakan kepada saya tadi bahwa PK akan melihat pertandingan antara Solo dan Dewa United. Kemudian kapan Garuda Calling ini? Itu kan jadi nantikan teman-teman semua. Bung, ini kapan ini? Nah, sekarang sudah ada, tim kepelatihan sudah lengkap. Pelatih kepala sudah ada,
asisten pelatih juga sudah ada, dan tinggal pengumuman Garuda Calling itu. Saya pikir dalam waktu dekat ya. Kalau sekarang udah Sabtu, mungkin pada pekan depan ya. Makanya PK itu coba untuk bisa melihat semuanya, dia akan mendata pemain-pemain ini sebelum diambil pengumuman. Dan saya yakini minggu depan, karena kan itu tanggal 26 sudah ada di Bali. Jadi saya pikir di Senin Selasa itu sudah mungkin wajar kalau ada pengumuman nama-nama pemain, ya entah itu 27 pemain atau bahkan lebih dari 27, mau mencapai 30, itu urusan bagi PK karena dia sebagai pelatih utama, jadi yang bertanggung jawab. Tentunya ada pemikiran-pemikiran, masukan-masukan yang akan diberikan oleh para asisten pelatih baik Alex Pastoor maupun dengan Dani Lansat, ya termasuk dengan Gerard van den Berg, karena Gerard van den Berg lagi belusukan juga berkeliling untuk tugas dia sebagai pelatih U23. Ya karena pada bulan Juli kan ada AFF U23, kita sebagai tuan rumah, termasuk juga ada persiapan di Asian Cup kualifikasi, ya kita juga sebagai tuan rumah untuk U23. Nah itu tugasnya bagi Gerald van den Berg. Tapi yang pasti kita akan menunggu ya nama-nama ini untuk bisa siapa yang akan ke Bali. Kan kemarin saya sudah bilang ada beberapa pemain yang ada di Bali yang sudah berkumpul di sana, termasuk orang masih menantikan menunggu apakah Elkan Bagot ini akan masuk di dalam gerbong, dipanggil lagi, dan saya berharap ya semoga Elkan bisa ikut karena dia sekarang sudah ada di Bali. Apapun itu kalau dia dipanggil, saya pikir Elkan akan terbuka, sudah tidak ada pertandingan lagi, dia sudah lepas dari Blackpool dan sekarang dia bisa kalau diberikan kesempatan, saya rasa Elkan akan siap untuk bermain bersama dengan tim nasional kita. Ya, beberapa pemain juga tentunya udah akan bisa ikut bergabung, Zain, Ivar, semua akan ikut datang ya, karena sudah mendekati selesai semua kompetisi yang ada di Eropa. Itu paling lambat tanggal 25 lah, baik di Serie A atau ya bahkan di Eredivisie sudah tanggal 18 selesai ya, semua sudah aman. Oleh Romani juga bahkan bisa langsung terbang, bisa datang, bisa ketemu di Bali semua, kecuali Emil Audero yang masih ikut di playoff Serie B untuk membawa Palermo itu bisa masuk melaju ke Serie A. Karena kalau berjalan dengan mulus, Palermo dari Serie B ini baru akan berakhir kalau ke final ya, di antara dua leg itu 29 dan tanggal 1 Juni. 29 Mei akan leg pertama, tanggal 1 Juni leg kedua untuk berhadapan dengan siapapun. Kalau Palermo ini lolos untuk playoff, mengikuti jejak dari Jai Isyas yang membawa Venezia itu lolos ke Serie A pada musim lalu Serie B ya. Jadi semoga ya, kita tinggal tunggu. Mungkin Emil saja yang akan terlambat, mungkin dia akan tiba pada tanggal 3 ya, dia tidak akan bergabung ke Bali tapi dia langsung ke Jakarta untuk bersiap ya, menjadi penjaga gawang utama menggantikan posisi Martin Pas yang terkena akumulasi kartu teman-teman. Oke, sampai di sini ya, saya berbicara sambil kita menunggu. Saya pikir untuk Garuda Calling ini semoga pada next video saya akan cepat untuk bisa mencari info yang pas ya, untuk bisa mengatakan tentang siapa-siapa yang diperkirakan, diprediksi untuk bisa masuk di timnas kita menghadapi Cina dan menghadapi Jepang. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.